Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Unpamers, mahasiswa-mahasiswiku dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Samsul Muarif, dosen Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi mengenai konflik dan negosiasi dalam organisasi. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, saya akan membahas tujuan dari pembahasan materi ini. Pembahasan materi ini bertujuan agar mahasiswa mampu menganalisis konflik dalam organisasi dan mampu menganalisis teknik negosiasi dalam organisasi. Oke, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan. Banyak pendapat mengemukakan bahwa kemajuan yang kita lihat sampai pada saat ini adalah merupakan hasil dari perbedaan pandangan di antara berbagai pihak. Perbedaan pandangan tersebut dari satu sisi dapat menjadi sumber terjadinya konflik, tetapi di sisi lain dapat menghasilkan solusi yang dapat memberikan hasil terbaik. Untuk menghindari perbedaan yang dapat menyebabkan timbulnya konflik, maka perlu kemampuan para pihak yang berinteraksi untuk melakukan negosiasi. Robin dan Judge mengemukakan konflik merupakan suatu proses yang dimulai ketika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah dipengaruhi secara negatif, atau tentang mempengaruhi secara negatif tentang sesuatu yang diketahui pihak pertama. Terdapat tiga sudut pandang atau pandangan terhadap konflik yang terjadi dalam organisasi. Antara lain yang pertama, pandangan tradisional berpandangan bahwa semua konflik itu berbahaya dan harus dihindari. Yang kedua, pandangan hubungan kemanusiaan atau behavioral. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik adalah kejadian alamiah dalam semua kelompok dan organisasi. Yang ketiga adalah pandangan interaksi. Pandangan ini mendorong munculnya konflik dengan dasar pemikiran bahwa sebuah kelompok yang harmonis, damai, tenang, dan kooperatif biasanya menjadi statis, apatis, serta tidak tanggap terhadap perlunya perubahan dan inovasi. Konflik dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, konflik fungsional, yaitu konflik yang mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Contohnya adalah dua departemen dalam sebuah rumah sakit memperdebatkan cara paling efisien dan paling adaptif untuk memberikan pelayanan kesehatan pada keluarga-keluarga berpenghasilan rendah pada daerah pedesaan. Kedua departemen ini memiliki cara yang berbeda dalam mencapai tujuan tersebut. Namun, apapun hasil konflik itu, keluarga-keluarga yang berpenghasilan rendah di wilayah pedesaan akan menikmati pelayanan kesehatan yang lebih baik setelah konflik tersebut diselesaikan. Konflik fungsional dapat meningkatkan kesadaran organisasi akan masalah-masalah. Yang kedua adalah konflik disfungsional, yaitu konflik yang menghambat kinerja kelompok secara spesifik. Konflik-konflik yang menguntungkan seringkali dapat berubah menjadi konflik yang berbahaya. Pada sebagian kasus, hampir tidak mungkin mengidentifikasi kapan persisnya konflik fungsional berubah menjadi konflik disfungsional. Tingkat stres maupun tingkat konflik yang dapat menciptakan sebuah pergerakan yang sehat dan positif ke arah pencapaian tujuan pada suatu kelompok dapat bersifat merusak dan disfungsional pada kelompok lain. Jenis konflik dibedakan dalam beberapa perspektif, antara lain yang pertama adalah konflik intra-individu. Konflik ini dialami oleh individu dengan dirinya sendiri karena adanya tekanan peran dan ekspektasi di luar berbeda dengan keinginan atau harapannya. Yang kedua, konflik antar individu. Konflik yang terjadi antar individu yang berbeda dalam suatu kelompok antar individu pada kelompok yang berbeda. Yang ketiga, konflik antar kelompok. Konflik yang bersifat kolektif antara satu kelompok dengan kelompok lain. Yang keempat, konflik organisasi. Konflik yang terjadi antara unit organisasi yang bersifat struktural maupun fungsional. Contoh konflik antar bagian pemasaran dengan bagian produksi. Selanjutnya adalah negosiasi. Negosiasi adalah suatu upaya yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pertentangan yang sesuai kesepakatan bersama. Strategi negosiasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah negosiasi menang kalah atau win-loss. Pandangan klasik menyatakan
bahwa negosiasi terjadi dalam bentuk sebuah permainan yang nilai totalnya adalah 0 atau zero sum game. Artinya, apapun yang terjadi dalam negosiasi, pastilah salah satu pihak akan menang, sedangkan pihak yang lainnya kalah atau bisa dikenal dengan pendekatan distributif. Yang kedua adalah negosiasi menang-menang atau win-win. Pendekatan yang sama-sama menguntungkan atau pendekatan integratif. Dalam bernegosiasi, memberikan cara pandang yang berbeda dalam proses negosiasi. Negosiasi menang-menang adalah pendekatan penjumlahan positif. Situasi-situasi penjumlahan positif adalah pendekatan di mana setiap pihak mendapatkan keuntungan tanpa harus merugikan pihak lain. Adapun langkah-langkah proses negosiasi. Proses negosiasi yang pertama adalah langkah-langkahnya yaitu persiapan dan perencanaan. Sebelum bernegosiasi, perlu mengetahui apa tujuan dari Anda bernegosiasi dan memprediksi rentangan hasil yang mungkin diperoleh dari paling baik hingga paling minimum bisa diterima. Yang kedua, definisi aturan-aturan dasar. Begitu selesai melakukan perencanaan dan menyusun strategi, selanjutnya mulai menentukan aturan-aturan dan prosedur dasar dengan pihak lain untuk negosiasi itu sendiri. Siapa yang akan melakukan perundingan? Di mana perundingan akan dilangsungkan? Kendala waktu apa jika ada yang mungkin akan muncul? Pada persoalan-persoalan apa saja negosiasi dibatasi? Adakah prosedur khusus yang harus kita ikuti jika menemui jalan buntu? Yang ketiga, klarifikasi dan justifikasi. Ketika posisi awal sudah saling dipertukarkan, baik pihak pertama maupun kedua akan memaparkan, menguatkan, mengklarifikasi, mempertahankan, dan menjustifikasi tuntutan awal. Yang keempat, tawar-menawar dan pemecahan masalah. Pada tahap ini akan terjadi tawar-menawar antara dua pihak untuk mencapai sebuah solusi, di mana solusi tersebut akan berguna untuk memecah masalah. Yang kelima, penutupan dan implementasi. Tahap akhir dalam negosiasi adalah memformalkan kesepakatan yang telah dibuat, serta menyusun prosedur yang diperlukan untuk implementasi dan pengawasan pelaksanaan. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila video ini dirasa bermanfaat, silakan bagikan sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.